Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fi. Oke, gimana kabarnya, sehat? Masih semangat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka kembali ya, melaksanakan pembelajaran kembali ya. Ini adalah pertemuan kita yang kelima ya. Minggu lalu saya tidak mengajar ya, karena saya tidak live teaching, mengadakan live teaching, tapi saya upload materi kalian di psikologi. Nah, jadi ini pertemuan kali ini saya hanya tinggal menjelaskan ulang ya. Mudah-mudahan kalian sudah membacanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya share terlebih dahulu ya, Nak, PPT-nya. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Umi. Oke, kelihatan. Oke, sebelumnya ini kan sudah saya share terlebih dahulu ya, sudah di-upload. Siapa yang sudah baca materinya? Monika sudah baca, Nak? Belum, Umi. Belum. Kenapa belum? Ayo. Karena belum buka psikologinya, Umi. Jadi tugasnya belum dikerjain juga ya? Kuisnya belum ya? Yang ini yang belum, Umi. Ini yang belum ya, oke. Jadi udah ada yang baca, Sakila? Uni? Belum baca juga? Belum ya? Oke, baiklah. Kalau belum baca, kita langsung saja kita kita mulai. Ya, integrasi nasional ya. Siapa yang sudah mendengar kata integrasi nasional di kelas 10? Sudah, Nak? Sudah, Umi. Ya, apa kira-kira pengertian dari integrasi nasional? Penyatuan bangsa, Mi. Iya, penyatuan bangsa, penyatuan keanekaragaman, usaha proses penyatuan ya kan, agar terciptanya keserasian. Ya, jadi integrasi nasional sendiri adalah suatu usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan ataupun sebuah negara dengan bangsa yang beraneka ragam ya kan. Negara yang sangat besar, sangat luas ya, baik dari kebudayaannya maupun wilayahnya ya. Maka dari itu tentunya dengan keanekaragaman dari masing-masing warga negara, masyarakatnya tentu akan berlainan pemikiran ya, karena akan ada keanekaragaman, kemajemukan sikap ya kan, karena apa, memang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya ya, seperti ras ya, agama. Itu tidak menutup kemungkinan membuat adanya perbedaan, karena budaya sendiri itu bisa mempengaruhi cara pandang seseorang itu juga berbeda ya. Tidak usah jauh-jauh ya, antara sesama suku Jawa saja itu bisa berbeda cara pandangnya, cara pikirnya. Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu sudah lain, makanan khas, ciri khas beda makanannya, makanan daerahnya, bahasanya juga berbeda ya kan, antara suku Batak juga seperti itu ya, antara Batak Mandailing itu berbeda, Batak Toba itu beda lagi bahasanya ya, karena jadi itu semua bisa mempengaruhi cara berpikir seorang itu menjadi berbeda, dan cara berpikir seorang yang berbeda itu akan bisa bisa membuat adanya konflik. Jadi bagaimana cara usaha integrasi nasional ini adalah usaha untuk mempersatukan sebuah perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang ada, satu keselarasan ya. Di satu sisi lain ya, integrasi nasional ini juga bisa membawa dampak positif ya bagi bangsa.
karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia ini secara baik, secara bijak ya, dengan mengelola budaya-budaya yang melimpah dengan untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Namun di sisi lain ya, hal ini juga bisa menimbulkan masalah yang baru ya, masalah ataupun dampak negatifnya lah kita bilang. Nah, apa itu masalah barunya ya kan, seperti apa? Ya, tentu pasti ada kalau untuk sisi positifnya ini bisa kita katakan dengan adanya faktor-faktor pendorong daripada integrasi nasional ini. Ya. Apa saja faktor pendorongnya? Ya, ini sudah pernah kita pelajari juga ya di kelas 10 ya, Nak, karena memang materi kalian itu mirip ya, silabusnya mirip di 10 dengan 11. Ya, yaitu adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Ya, rasa senasib ataupun sepenanggungan ya, karena karena kita itu merasa menjadi bangsa yang sama-sama pernah dijajah ya oleh bangsa lain ya. Itu membuat terdoronglah rasa integrasi nasional. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia ya, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh perjuangan merebut ataupun menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Jadi ini adalah faktor pendorong integrasi nasional. Nah, lantas bagaimana setelah ada pendorong tadi, saya bilang apa? Ada faktor penghambatnya. Nah, bagaimana? Apa yang menyebabkan sehingga sulitnya terwujudnya integrasi nasional? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia ini sangat heterogen ataupun beraneka ragam, ya. Karena keanekaragaman itu tadi pasti menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya. Dari budaya tadi, dari agama. Yang kedua adalah wilayah negara yang begitu luas. Ya. Karena luasnya wilayah kita yang dikelilingi oleh lautan, nah tentu itu menjadi hambatan untuk terciptanya integrasi. Kenapa? Karena apa ya, Nak? Kesatu paduan tadi itu dibatasi oleh letak lokasi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Contohnya saja seperti ini. Kalau kita masyarakat Kalimantan ya, yang tinggal di Kalimantan, di Pulau Kalimantan dengan yang Sumatera itu pasti tentunya berbeda cara pandangnya, cara bersikap, cara adat istiadatnya ya kan, cara berpikirnya ya. Karena apa? Apalagi mereka itu memang sangat dipengaruhi oleh letak geografis yang sangat luas sehingga jaranglah interaksi mereka itu untuk pergi ke kota itu jarang seperti itu dia, Nak. Berbeda dengan mungkin masyarakat yang dia lebih lebih dekat ke kota sehingga dia memiliki cakrawala ataupun pandangan yang luas ya, karena kalau di Kalimantan mungkin yang jarang ke kota ya mereka nggak terlalu aware dengan iptek seperti itu dia, dengan arus globalisasi gitu ya. Salah satu sisi lain ada dampak positif, pasti ada juga dampak negatifnya gitu ya. Artinya biasanya mungkin masyarakatnya lebih gaptek karena tidak sering bersinggungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi ya. Selanjutnya apa? Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya, yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya adalah adanya paham etnosentrisme. Apa paham etnosentrisme? Monika, kira-kira apa, Nak? Arti dari paham etnosentrisme? Semacam chauvinisme, Umi. Apa itu? Semacam chauvinisme itu apa? Etnosentrisme itu memang menganggap sukunya lebih baik dari suku yang lain gitu, Mem. Iya, benar. Jadi etnosentrisme itu dia lebih mengagung-agungkan budayanya ya, lebih merasa budaya itu lebih baik daripada budaya yang lain. Ya benar. Nah ini waspada hal-hal seperti ini. Bagaimana bisa disatukan ya kan? Kalau dia merasa bahwa sukunya lebih baik dari suku yang lain. Ya. Yang kelima adalah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Nah ini bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai religiulitas
religius seseorang itu bisa terkikis ya akibat dari apa tadi, pengaruh bangsa asing, pengaruh globalisasi, pengaruh iptek tadi, ya. Dia lebih condong kepada norma-norma kita, tidak ada lagi sopan santun, ya, tidak ada lagi saling harga menghargai, hormat menghormati. Nah, ini bisa, ini harus diwaspadai, bisa melemahkan terwujudnya integrasi nasional. Nah, lantas bagaimana? Apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus mempelajari integrasi nasional? Apa pentingnya? Ya, jadi integrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi ketika masyarakat dalam suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan ataupun konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian fisik ataupun materi. Ya, jadi dengan adanya apa? Karena kita sudah mengetahui pentingnya integrasi nasional tadi, penyatuan tadi, maka kita akan bisa meminimalisir pertentangan ataupun konflik yang terjadi di masyarakat kita, ya. Dengan apa? Dengan meningkatkan mungkin apa namanya? Mental kita, spiritual kita, ya. Dan apa? Pengetahuan kita tentang integrasi nasional itu harusnya seperti apa? Bagaimana cara untuk mendorong ataupun menumbuhkan integrasi nasional, ya. Nah, salah satunya dengan apa ya? Pentingnya ini adalah karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara yang plural. Plural itu artinya adalah negara yang beraneka ragam. Apa namanya? Bangsa yang majemuk, ya karena. Nah, karena kemajemukan inilah perlunya ataupun pentingnya kita membahas tentang integrasi nasional. Seperti yang saya ceritakan di awal, bahwasanya cara pandang berpikir seseorang yang sama saja itu berbeda, apalagi yang berlainan daerah, suku, agama, itu pasti sangat beraneka ragam, ya. Kalau tidak diminimalisir, akan terjadi banyaknya konflik-konflik di daerah di negara kita. Ya, ini bisa dilihat ya pengertian dari pluralitas seperti apa. Tidak saya jelaskan di sini. Ya, jadi saya jelaskan hanya faktor penyebab pluralitas itu adalah keadaan geografi wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang lebih 3.000 pulau, ya. Karena artinya apa? Saking tadi ya, karena saking luasnya itu tadi sehingga interaksi sama masyarakat itu tidak ada, ya. Khusus untuk mungkin masyarakat yang hanya di desa itu ya mentok di desa saja, yang di kota ya di kota gitu. Nah, tidak ada percampuran interaksi itu tadi, ya. Kalaupun ada ya sangat sedikit dibandingkan banyaknya masyarakat kita, ya, begitu besarnya populasi kita di Indonesia, ya. Nah, itu juga membuat apa namanya? Keadaan geografik tadi ya menjadi faktor penyebabnya. Yang kedua adalah kenyataan bahwa Indonesia ini terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, ya. Nah, bisa dilihat. Nah, yang ketiga adalah iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di Kepulauan Nusantara. Nah, lantas dengan hal tersebut maka terjadinya potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Ya, karena apa? Masyarakat majemuk tadi ya yang memiliki potensi konflik yang dapat mengarah kepada disintegrasi. Apa disintegrasi? Disintegrasi apa, Nak? Perpecahan. Iya. Nah, potensi konflik ini bisa membuat perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Nah, ini yang harusnya bisa diminimalisir, bisa diredam ya. Jangan sampai kita sudah tercatat ya memiliki sejarah di mana bangsa kita itu adalah bangsa yang apa ya, nak, pernah lepas ya kan, melepaskan diri, daerah kita pernah melepaskan diri ya, jadi Timor Leste ya, Timur ya. Jadi sekarang kalau bisa jangan sampai lagi terjadi hal tersebut. Bahkan juga kita pernah apa ya, kita pernah ada konflik-konflik suku antar suku seperti di Maluku, Ambon ya, yang konfliknya itu hanya terjadi karena perang
saudara, karena faktor agama. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya. Ya, kita pernah ada terjadi konflik juga di Aceh, ya, seperti gerakan AGAM, gerakan Aceh Merdeka, konflik di Papua, ya, karena jadi jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, makanya inilah tugas kita, ya, sebagai kalian, sebagai generasi muda memang harus mempelajari yang namanya integrasi nasional tadi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi potensi konflik di masyarakat Indonesia itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor horizontal dan faktor vertikal. Nah, kalau horizontal yang tadi ya, Nak, etnis, ras, bahasa daerah, adat istiadat, agama, dan budaya. Kalau faktor vertikal itu bisa terjadi karena penghasilan ataupun ekonomi, pendidikan, pemukiman, ataupun pekerjaan. Nah, penghasilan ini bisa terjadi akibat apa? Kecemburuan antar daerah. Contoh misalnya antar daerah satu dengan daerah yang lain, ya. Itu pernah terjadi di daerah Aceh, ya, makanya ada gerakan Aceh Merdeka, karena masyarakat di Aceh berprasangka bahwa sumber daya alam yang mereka miliki tapi tidak mereka nikmati ke daerah mereka. Bahkan itu selalu mereka itu dikuras, dibawa ke ibu kota, misalnya ke kota-kota Jakarta. Jadi ketimpang tindihan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa meningkatkan adanya pertikaian di antara daerah masing-masing. Itu yang makanya jangan sampai hal tersebut itu terjadi lagi. Nah, penyebab konflik yang lain adalah perbedaan individu, ya, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, ya, dan juga perubahan nilai-nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Tadi nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat sudah tidak ada lagi, nilai religiusitas, ya, karena tidak ada saling menghargai. Nah, ini lama-lama jika terkikis maka bisa menimbulkan adanya konflik. Ya, ini bisa dibaca ya konflik-konfliknya, macam-macamnya. Ya, lantas bagaimana strategi masyarakat kita ataupun pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan integrasi ini, integrasi nasional. Ya, jadi caranya adalah dengan apa? Kalau di negara berkembang itu dengan adanya ikatan antar budaya. Ya, bisa diperoleh dari percampuran budaya ataupun akulturasi, asimilasi itu bisa dilakukan. Ya, ikatan primordial, sikap etnosentrisme ini dihilangkan. Ini tidak ada. Ya, jadi sehingga bisa meredam adanya disintegrasi. Bukan kita harus menemukan integrasi, bukan disintegrasi. Nah, etnosentrisme itu terbagi dua, ya, Nak. Ada etnosentrisme infleksibel, ya, yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif. Ada etnosentrisme fleksibel, yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang itu tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya, ya, tetapi juga pandangan budaya lainnya. Nah, jenis strateginya seperti apa, ya? Jadi strategi yang bisa dilakukan agar terciptanya rasa integrasi nasional adalah dengan adanya asimilasi tadi, ya, ataupun akulturasi dan pluralis tadi. Nah, ketiga aspek ini bisa disatukan, ya, sehingga ada percampuran budaya. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang memiliki rasa etnosentrisme bahwa budayanya merasa budaya yang paling hebat, tapi tidak, karena adanya percampuran tadi, maka merasa semua budaya itu baik. Ya, tidak ada lagi budaya yang utuh, ya, tapi karena adanya akulturasi, asimilasi bisa disatu padukan, maka semuanya bisa bergandengan tangan, ya, bisa merasa bahwa semua budaya itu diperlukan, dibutuhkan, baik, ya kan. Nah, seperti itu dia bagus. Nah, ya. Jadi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan ataupun lebih, ya, yang baru, ya, dimana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya itu bisa melebur. Nah, ini bisa dilalui dengan dua proses, yaitu alamiah maupun buatan. Kalau alamiah berarti dia terjadi karena sendirinya. Contoh karena misalnya datangnya budaya dari luar masuk ke dalam
negeri, ya, masuk ke dalam Indonesia itu karena proses perdagangan misalnya, karena pelayaran misalnya, ya, seperti budaya Hindu-Buddha, ya, karena dan budaya-budaya yang lain. Nah, kalau buatan berarti dia memang sengaja diproses untuk dicampurkan, ya, supaya bisa melebur dengan budaya yang lain, ya. Nah, contoh asimilasi seperti apa? Ini dia. Tika adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Ia berteman baik dengan Rachel yang merupakan orang Amerika Latin. Nah, jadi dengan dengan hal ini keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru. Nah, ini bisa dikategorikan apa, Nak? Ini bisa ke yang memang yang terjadi secara alamiah, ya kan? Karena akibat interaksi dari luar ke dalam, ya. Itu dia. Kalau dibilang buatan bisa terjadi akibat misalnya konteks pagelaran seni budaya, ya, seni budaya tari itu memang dibuat untuk dicampurkan, berarti secara buatan. Akulturasi juga sama ya, Nak, ya. Nah, ini dia, ada alamiah, ada buatan, bisa dibaca ulang. Nah, ini contoh akulturasinya, ya, seperti ini ada budaya Betawi, ya. Nah, ini ada apa nih? Budaya Hindu-Buddha, ya, yang masuk di Pulau Jawa. Lihat. Nah, sama ya, hampir sama antara ketiga ini, Nak, strategi yang dilakukan dengan pencampuran sebenarnya, ya. Nah, ini bisa dibaca lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini bisa dibaca ya, Nak, ya. Dibaca ulang aja, yang penting kan banyak membaca. Oke. Jadi syarat keberhasilan integrasi itu adalah terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial, ya. Sebagian besar anggota terhimpun dalam berbagai unit sosial. Jadi dengan adanya banyaknya interaksi yang bisa dilakukan antara satu orang ke orang yang lain, maka dari itu proses akulturasi, proses asimilasi akan mudah dilakukan. Dengan dilakukan hal seperti itu, maka tidak akan ada lagi tercipta ataupun rasa seseorang itu menganggap bahwa sukunya itu lebih baik, ya kan? Kalau tidak ada lagi orang yang menganggap sukunya lebih baik, maka akan bisa terciptanya keserasian, kesatu paduan, dan proses integrasi nasional bisa terwujud dengan gampang, dengan mudah. Nah, itu sebenarnya intinya. Iya, Nak, ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan pendapatnya, sarannya, pertanyaannya, silahkan. Ada, Nak? Umi? Ya. Saya mau nanya, Umi. Jadi kan gini, Umi. Apa semua negara harus mempunyai sebuah integrasi nasional, Umi? Kayak misalnya Amerika yang menganut liberalisme, apa orang itu tetap memakai integrasi nasional, Umi? Ya, kalau di Nak? Kalau di Indonesia pasti kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, ini salah satu masuk ke dalam silabus pembelajaran kalian di PKN, ya, karena generasi muda itu lebih akan lebih condong terjadinya konflik, makanya perlu dipelajari adalah integrasi nasional. Nah, intinya adalah semua negara itu pasti ingin melakukan yang namanya sebuah kesatuan. Tidak ada negara yang tidak mau konflik. Nah, hanya saja mungkin perbedaannya adalah beda penamaan, ya. Kalau kita kalau negara kita itu memasukkan materi integrasi nasional ke dalam sebuah materi di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraannya, ya. Kalau di negara lain mungkin penamaannya beda, ya, gitu. Kalau integrasi nasional ini kan adalah tujuan dari tujuan dari pemerintah, ya, dalam konteks untuk membuat negara kita itu bisa bersatu. Nah, kalau di negara lain yang Umi tahu adalah setiap negara itu pasti tidak akan ada mau terjadi perpecahan, ya, karena konflik, ya kan. Pasti mereka juga memiliki cara tersendiri bagaimana bisa membuat penyatuan, ya, penyatuan dalam negaranya. Apa itu dengan cara apa? Ya, mereka masing-masing, kita kan tidak pelajari. Itu dia, Monica.
Bisa dipahami nggak, Nak, kira-kira? Bisa, Umi. Makasih ya, Umi. Iya, sama-sama. Artinya semua pasti negara, tidak ada negara manapun yang mau terjadi konflik. Karena kalau sudah ada konflik ya, seperti negara Timur Tengah, yang masing-masing negara ingin punya kekuasaan tersendiri, masing-masing daerahnya punya kekuasaan sendiri. Itu tidak akan jadi negara, karena maka dari situ tidak bisa terciptanya juga negara yang adil, aman, tentram. Nah, bagaimana sebuah negara bisa berjalan jika demikian? Maka kalau kita, ya itu tadi, caranya dengan adanya memasukkan materi integrasi nasional. Ya, seperti itu dia. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Tidak ada? Enggak, Umi. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya di psikologi ya, Nak ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.